Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter di kawasan Giri Mukti, Sumedang longsor dan sempat menutup badan jalan Sumedang Subang. Seekor macan tutul Jawa berukuran besar terperangkap jebakan babi seorang petani di Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Buntut pengeroyokan oleh preman, ratusan anggota Banser Tasikmalaya berunjuk rasa di halaman Polres Tasikmalaya. Gempa mengguncang Pangandaran Kamis pagi. Meski terjadi gempa, tidak sampai membuat panik wisatawan. Mereka masih asik bermain di pasir pantai. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,5 berpusat di barat daya Pangandaran tidak sampai membuat panik wisatawan yang sedang berlibur. BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 5:43 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi pada kedalaman 14 km dan himbauan yang dilakukan oleh petugas Polair bahwa gempa tidak sampai menimbulkan tsunami membuat wisatawan tetap berada di pantai. Pantauan kami, kunjungan wisatawan di objek wisata Pantai Barat maupun Pantai Timur Pangandaran nampak cukup ramai dan para pengunjung atau wisatawan tidak terpengaruh dengan kejadian gempa tadi pagi pada skala 5,5 Richter. Ini tidak mempengaruhi pengunjung dan pengunjung tetap melaksanakan aktivitas baik di Pantai Timur maupun Pantai Barat. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tebing setinggi 15 meter di kawasan Giri Mukti, Kabupaten Sumedang longsor. Material longsor sempat menutup badan jalan provinsi penghubung Sumedang Subang. Tebing setinggi 15 meter Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada Rabu malam. Material longsor menutup badan jalan provinsi penghubung Sumedang dengan Kabupaten Subang sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Petugas gabungan yang sedang siaga Nataru langsung datang ke lokasi untuk melakukan penanganan. Longsor terjadi sebanyak 2 kali. Bahkan saat longsor susulan terjadi, nyaris menimpa petugas yang melakukan pembersihan. Hampir kena rayakan pekerjaan rutin. Dan kebetulan kami juga di sini ruas jalan provinsi ada piket Nataru dikerjakan yang kecil dulu. Ternyata susulan ada longsor susulan lebih besar lagi. Pas longsoran kedua ada yang terkena atau enggak? Enggak ada, Pak. Alhamdulillah enggak ada. Alat berat ekskavator dan truk dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor berupa tanah serta rumpun bambu. Penanganan longsor dilakukan hingga Kamis dini hari. Informasi dari BMKG bahwa hari ini itu Sumedang ada 7 kecamatan yang harus diwaspadai, termasuk Sumedang Utara Selatan. Bantuan dari provinsi ya, alat berat sudah turun. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan 1 jalur dulu. Memang pekerjaan cukup berat ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian longsor ini. Namun pengendara diimbau berhati-hati saat melintas kawasan Giri Mukti karena kerap terjadi longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor merendam ruas jalan komplek perumahan Kelapa Nunggal. Tingginya muka air banjir membuat kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok. Hujan deras yang mengguyur sejak Rabu siang hingga petang membuat ruas jalan kompleks perumahan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor terendam banjir. Ketinggian air yang mengenangi permukiman warga mencapai sekitar 40 hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan yang nekat melintasi ruas jalan yang banjir mengalami mogok. Ya, mogok. Mungkin kena air ya? Kena air. Ya, emang tinggi Pak di sini Pak? Iya tinggi lumayan, bisa setengah meter. Setengah meter? Iya. Motornya mogok ya?
Ini kalau hujannya begini, terus ini banjir. Bisa hujan tapi banjir? Ya, tiap hujan gede pasti banjir. Terus warga lewat mana Pak kalau misalkan banjir begini Pak? Ada alternatif lain nggak sih? Nggak ada. Satu-satunya? Ya kalau mau ke sana ya nggak ada. Satu-satunya ini. Harus lewat ini, nerjang banjir, mau tidak mau. Bahkan seorang pengemudi ojek daring yang akan mengantarkan penumpang terpaksa harus menerjang banjir lantaran tidak ada jalur lain. Banjir terjadi akibat saluran air yang tak mampu menampung derasnya hujan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Akibat pecah ban, sebuah truk pengangkut pasir terguling di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 4 orang di dalam kabin truk selamat. Truk tronton pengangkut pasir terguling menutupi satu jalur di Jalan Nasional Bandung-Cirebon, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu pagi. Tak hanya menutupi setengah jalan raya, badan truk juga menimpa sejumlah tiang listrik di sisi jalan. Bahkan material pasir menimbun area teras rumah warga. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Cirebon ke arah Bandung. Saat melintasi turunan dan jalan berkelok, truk mengalami pecah ban hingga akhirnya terguling. Satu keluarga, yakni sopir bersama istri dan 2 anaknya yang berada di dalam kabin truk selamat. Sopirnya sendiri ada luka di telinga, luka ringan. Memang di dalam mobil ada istri dan anaknya, namun sudah pemeriksaan kami bahwa anak dan istrinya alhamdulillah tidak terdapat luka dan bisa melakukan aktivitas. Istri sopir yang ikut di dalam truk mengaku sempat mendengar suara kencang sebelum akhirnya terguling. Sementara sopir yang bernama Dadan mengalami luka ringan di bagian telinga. Ya banyak pecah, kaget. Tahu terus. Di dalam sama siapa aja di mobil? Berempat, sama anak 2, sama saya suami. Tapi keluarga nggak ada yang kenapa-napa? Enggak. Alhamdulillah selamat. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas di momen Natal dan Tahun Baru di Jalan Nasional Bandung-Cirebon sempat tersendat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Diduga hendak tawuran, sejumlah remaja bersenjatakan pedang samurai dan parang berhenti di tengah jalan di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Video pamer senjata tajam pun viral di media sosial. Polisi akhirnya menangkap 5 remaja berstatus pelajar itu. Sejumlah remaja bersenjatakan pedang dan parang berukuran panjang ini berhenti di tengah jalan penghubung antar desa di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mereka diduga hendak melakukan perang konten dengan kelompok remaja lainnya. Tindakan melawan hukum ini terjadi Senin lalu dan membuat resah warga. Polisi pun menelusuri lewat video yang viral di media sosial. Hasilnya, 5 remaja ditangkap petugas ke Mapolsek Mundu. Ironisnya, mereka masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Sejumlah senjata tajam jenis parang dan celurit panjang serta batu turut disita polisi. Itulah kita mengarah ke salah satu yang ada di video itu. Dan di situ kita kembangkan, kita dalemin, kita selidiki. Akhirnya muncul beberapa orang, kurang lebih 5 orang yang sudah kita amankan. Polisi masih mencari sejumlah orang yang ada di dalam video pamer senjata tajam tersebut. Sementara patroli di sejumlah jalur sepi akan terus digencarkan polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seekor macan tutul Jawa berukuran besar terperangkap jebakan babi seorang petani di Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi, Rabu lalu. Hewan dengan nama latin Panthera pardus melas itu tertangkap jebakan babi hutan yang dipasang oleh warga. Macan tutul jantan dewasa ini terperangkap pada jebakan babi hutan yang dipasang warga di Kampung Cijengjing, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Macan tersebut tak berdaya setelah kakinya terperangkap besi jebakan babi hutan. Kejadian tersebut berawal dari warga yang menjebak babi hutan yang selama ini mengganggu ladang mereka. Ucen Kuncreng, warga yang pertama kali menemukan macan tutul tersebut, menyatakan baru sadar bahwa yang terjerat bukanlah babi hutan, tetapi macan tutul setelah mendengar suara mencurigakan dari arah hutan.
Ia yang memberanikan diri mendekati asal suara tersebut menemukan seekor macan tutul Jawa besar yang terjerat jebakan babi hutan yang dipasang warga. Warga masyarakat itu merasa terusik, selalu ada hama babi yang merusak tanaman warga. Tapi tidak sengaja mendapat jeratan itu mendapatkan berbentuk macan tutul yang tidak, selaku warga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di sini itu ada binatang seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah koordinasi dengan pihak penegak hukum yang mereka akan menindaklanjuti untuk menangani itu. Polisi yang dilapori warga menyatakan pihaknya sudah menghubungi BKSDA untuk penanganan. Polisi juga sudah meminta warga untuk tidak mendekati lokasi. Kita berkoordinasi dengan pihak BKSDA untuk mengevakuasi macan tutul Jawa tersebut. Alhamdulillah saat ini macan tutul Jawa tersebut sudah bisa dievakuasi dan akan dibawa ke rehabilitasi. Meski bukan kawasan perlindungan macan tutul atau kawasan taman nasional, hutan di wilayah KB Bundar memang dikenal sebagai habitat macan tutul Jawa. Daya jelajah macan tutul bisa mencapai puluhan hektar, sementara babi hutan adalah mangsa alami macan tutul Jawa. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.